Penghayal handal, cerita pendek buatan Daus yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Selamat menikmati. Jika ada kontes orang yang paling bisa diandalkan di saat teman membutuhkan, mungkin aku adalah salah satunya. Dan jika juga ada kontes penghibur ketongkrongan, mungkin aku juga jadi salah satunya. Karena aku yakin mereka, teman-temanku, juga mengakuinya. Dan itulah aku, Dani. Aku adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun. Aku tidak banyak bicara, tapi suka diajak bicara. Apalagi itu hal yang baru bagiku. Aku bahkan bisa membuat orang antusias dalam berbicara, karena aku juga sangat bisa menentukan respon ke lawan bicaraku. Aku juga suka diajak nongkrong. Aku akan menunjukkan rasa antusiasku ke orang yang mengajakku, karena aku tidak ingin mengecewakannya. Aku merasa jika ada orang mengajakku, aku tidak perlu lagi berpikir apakah di perkumpulan itu aku memang diinginkan atau tidak. Aku tidak terlalu suka dengan keramaian. Aku suka nonton, main game, apapun itu. Yang penting aku suka. Aku suka anime juga kok, film, dan bahkan bisa menghabiskan tontonan di YouTube doang seperti podcast yang berjam-jam. Aku lebih banyak menghabiskan waktuku rebahan dengan handphone di tangan dan sesekali main game untuk menghilangkan kebosanan. Kalaupun ada event besar seperti musik yang mendatangkan banyak musisi papan atas ke kotaku, aku dengan lantang akan mengatakan, "Ah, males. Lagi pula aku juga bisa nonton di YouTube kok." Aku suka kopi. Aku lebih suka kopi hitam sih ketimbang kopi susu. Apalagi kopi susu yang dicampur dengan sirup, yang biasanya banyak orang seumuranku nikmati, bahkan cuma untuk story Instagramnya doang. Aku suka ngerokok, tapi bukan pecandu sih. Menurutku itu bisa menemaniku seketika saat aku melakukan aktivitas. Aku lebih banyak berhayal sih tentang apapun yang kudapatkan sendiri, dan kadang juga mendapatkan jawaban atas pertanyaanku sendiri. Bahkan terlalu seringnya aku menghayal, aku juga menghayal bagaimana dan dengan topik pembicaraan apa saja yang bakal aku dengar dari teman-temanku, dari percintaan, tentang patah hati, hal-hal yang sedang viral, pekerjaan, agama, bahkan demokrasi di negeri kami sendiri. Ditambah lagi, di saat aku melihat pertemanan di sosial media, aku senang sekali akan hal itu. Nongkrong di tempat yang berbeda, obrolan yang selalu ada, berfoto dengan senyuman lebar di semua bibir mereka, bahkan liburan bersama ke tempat-tempat yang lebih menyenangkan dari biasanya, meskipun minuman yang dipesan selalu sama. Tapi ketika saat-saat itu datang, handphone bergetar tanda pesan telah masuk, berdering nyaring telepon menunggu diangkat, DM Instagram menunggu untuk dibalas, dan aku sudah siap membalas dengan mengangkat telepon dengan kata-kata biasa yang sering kulontarkan. Iya, kenapa? Dan di saat itu juga kata sakral ajakan untuk nongkrong ku dengar. Ngopi yuk, hehehe. Dengan tanpa basa-basi pun, aku langsung mengiyakannya. Aku bukan orang yang fashionable, tapi menurutku gayaku masih bisa diadu kok. Tampil sesederhana mungkin, karena aku juga tidak terlalu suka jadi sorotan sekitar. Yang kadang aku juga bingung saat orang-orang melihatku, apakah aku aneh atau ini hal yang menarik bagi mereka. Dengan semua kemungkinan yang sudah aku bayangkan, aku sudah siap untuk datang ke salah satu coffee shop yang sudah kami tetapkan. Coffee shop biasa yang sering kami datangi dengan beberapa barista yang ku kenal,
nuansa yang remang-remang, dan taman yang berada di belakang yang selalu membuatku nyaman bertahan dari datang sampai semua pengunjung lainnya pulang. Karena terlalu merepotkan bagi kami beradaptasi dengan lingkungan yang baru lagi. Kami juga datang bukan di hari weekend untuk menghindari kebisingan dari pengunjung yang kadang entah saking serunya topik mereka sampai lupa kalau orang lain juga ada di sekitarnya. Seiring berjalannya perbincangan dengan kopi hitam yang selalu sama aku pesan, entah berapa topik dan ketawa yang sudah kami keluarkan dari apa kabar, apa yang sedang dilakukan, lelahnya pekerjaan, sampai topik bagaimana cinta seharusnya berjalan. Dan sampailah di mana seruputan terakhir kopi hitam dengan hisapan dalam rokok yang kupegang yang menandakan pertemuan seharusnya sudah selesai. Dan setelah semua pertemuan itu selesai, dengan kesendirianku lagi, kadang apa yang kutonton juga habis, anime yang kusuka harus nunggu 1 minggu lagi, film yang kutonton juga pada akhirnya bersambung, rokok yang kuhisap akan jadi abu, kopi yang kusuput akan kering, teman yang mengajakku pergi juga bakal kembali ke teman-teman awalnya, dan antusias yang kukeluarkan juga akan dilupakan setelah pertemuan itu selesai. Tapi sayangnya, semua itu hanya hayalanku seorang. Aku berhayal punya teman, aku juga berhayal diajak nongkrong, ngobrol dengan topik random, ketawa hahaha sepanjang malam, dengan kopi dan rokok di tangan masing-masing, agar menambah suasana lebih hangat saat tengah malam mulai datang menemani kami. Faktanya, aku cuma penghayal handal dengan semua kemungkinan yang bisa membuatku bahagia. Hayalan punya teman dan selalu diajak nongkrong itu ternyata kenangan yang sudah aku kumpulkan dari 3-6 bulan ke belakang. Yang jika dari total bahkan ke angka 2 saja hampir mustahil aku dapatkan. Itulah kenapa aku sangat antusias jika ada ajakan untukku. Sangat baik dalam menentukan respon terhadap temanku, pendengar yang baik jika ada curahan patah hati kepadaku, mengubur dalam-dalam kesedihan yang kupunya, mengesampingkan keluhanku dan mendahulukan apapun itu tentang temanku. Karena halangkah itulah yang membuatku tidak ingin mensia-siakannya lepas begitu saja. Aku berharap aku bisa jadi teman yang dapat diandalkan, berharap bisa selalu ada saat temannya membutuhkan, dan juga berharap bisa diingat oleh teman-temanku kalau aku itu ada. Yang pada akhirnya aku cuma sendirian, pecandu rokok dan kopi setiap harinya. Aku tidak pernah punya teman yang nyata. Aku hanya alat penghibur sewaan saat ada yang membutuhkan, dan aku akan selalu menghilang entah di mana, siapapun, dan kapanpun setelah kata perpisahan sudah diucapkan.